Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi teman-teman, share lagi kegiatan sehari-hari di warung sembako ya. Kali ini saya aktivitas sore hari, malam hari ya teman-teman. Ini habis salat maghrib. Ini saya beraktivitas bareng Pak suami teman-teman. Ini kita lagi beresin belanjaan ya. Ini kebetulan hari ini pertama saya berbelanja lagi setelah pulang kampung ya teman-teman. Kemarin itu kita stok rokok beberapa slop itu udah habis ternyata, dan memang kekurangan rokoknya ya teman-teman. Kita kurang banyak stok rokoknya dan ini kita baru belanja lagi hari ini. Kemarin tuh aturan kita stok rokok tuh lumayan banyak karena kita kebutuhannya lumayan banyak juga di warung. Jadi kita stok rokoknya itu hanya secukupnya ya. Kita juga bukan belanja rokok aja, jadi belanja lainnya juga ya teman-teman. Jadi ya wajar jika memang stok rokok kita kehabisan ya teman-teman, karena rokoknya memang laris banget tapi modalnya besar ya teman-teman. Kita menyesuaikan dengan budget kita ya berbelanjanya, dan kita pun nyetok rokok itu yang laris-laris aja kemarin ya. Dan ternyata karena ada acara juga di sini ya, ada orang meninggal, jadi rokoknya itu cepet banget larisnya ya, banyak yang beli gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ya laris banget rokok saya. Dan ini kita baru belanja lagi teman-teman. Rokok ini rokok ini rokok barang kebutuhan wajib di warung sembako saya, karena rokok ini barang terlaris yang sangat diminati orang-orang di sekitar saya teman-teman ya. Ini para langganan selalu membeli rokok-rokok seperti ini teman-teman ya. Dan saya tuh kalau tidak menyediakan itu rasanya hampa ya, jualan sembako tanpa menjual rokok itu rasanya hampa. Karena ini rokok ini perputarannya sangat cepat, meskipun keuntungannya sedikit tapi ini perputarannya sangat cepat sekali ya dibandingkan barang-barang sembako ya teman-teman. Memang sekarang itu harga rokok itu ada yang naik juga ya teman-teman. Bukan hanya harga-harga sembako yang naik, tapi harga rokok pun ikut-ikutan naik juga ya. Tapi kalau harga rokok naik mah nggak pada protes ya, biasa aja, yang membeli juga standar aja larisnya gitu ya teman-teman. Beda dengan harga-harga sembako, jika naik itu banyak ibu-ibu yang protes karena mahal ini itu ya. Kalau rokok naik mah biasa aja, nggak ada yang protes teman-teman, semuanya juga membeli seperti biasa gitu. Namun juga ada penurunan sedikit. Jika ada penurunan sedikit itu kadang-kadang yang beli sebungkus biasanya gitu jadi setengah bungkus gitu. Seperti itulah penurunannya palingnya. Tapi lama-lama sih biasa lagi teman-teman, mereka tuh membeli berbungkus gitu. Oke teman-teman, saya akan share beberapa barang yang saya baru belanjain gitu. Dan ini Pak suami lagi asik membereskan rokok dan saya pun melayani pembeli ya teman-teman. Ini ada mbak-mbak juga mencari pampers, ada juga yang lainnya membeli beberapa barang yang dibutuhkannya ya teman-teman. Oke, kita share beberapa harga barang yang saya baru belanjakan ini ya teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Barangkali di tempat teman-teman masih ada yang mau mencari harga-harga tertentu ya untuk barang-barang sembako gitu. Silahkan disimak, dan mungkin ada perbedaan sedikit harga ataupun murah di saya ataupun mahal di saya teman-teman ya. Kita perbandingan harga aja seperti itu. Ini saya membeli minyak kayu putih yang 30 ml. Di sini harga per paknya itu 114.500. Saya juga akan share harga jual di tempat saya. Di sini saya menjual dengan harga 12 ribuan per botolnya ya. Ada juga yang kayu putih yang kecil ya teman-teman, yang 15 ml gitu. Di sini harganya MKP yang 15 ml itu harganya 63.500. Saya jual di sini harganya 7 ribuan per satuannya ya teman-teman. Ada juga saya membeli rokok Jisamsu 1 slop gitu ya tadi. Di sini harganya per slopnya itu 178.000. Saya jual di sini dengan harga 20.000 per bungkusnya. Untuk per batangan 2 ribuan ya teman-teman. Ada juga rokok Sampurna Mil yang isi 12. Saya hanya membeli 1 slop aja. Di sini harganya itu 221.000 ya teman-teman. Saya jual di sini dengan harga 24.000 per bungkusnya.
Selanjutnya ke rokok NPO Kretek. Di sini harga per slopnya itu 112.500. Kita jual di sini per bungkusnya itu 13 ribuan ya. Ada juga Magnum Bintang yang satu slopnya itu di sini dengan harga 211.500. Kita jual di sini dengan harga 23.000 per bungkusnya. Untuk ecerannya per batang 2 ribuan ya. Ada juga rokok Ziga di sini harganya 135.500. Kita jual di sini dengan harga 15.000 per bungkusnya. Ada juga rokok Sampurna Mil yang 16. Di sini harganya per slopnya itu 194.500. Ini lumayan naik ya teman-teman harga mil ini. Kita jual di sini masih di 32.000 per bungkusnya. Ada juga rokok Sampurna Mil yang mentol ini dengan harga yang sama teman-teman ya, yaitu 294.500 dengan harga jual 32.000 per bungkusnya. Ada juga Sampurna Mil bukan Sampurna Mil ya, maaf, Sampurna Kretek ya teman-teman. Di sini harga per slopnya itu 133.500 ya. Ini saya jual di sini dengan harga 15.000 per bungkus. Untuk eceran masih di 1.500-an per batangnya. Ada juga saya membeli Samsu Repil di sini dengan harga satu slopnya itu 192.500. Saya jual di sini dengan harga 21.000 per bungkusnya. Selanjutnya ke rokok-rokok yang memang jarang lakunya, tapi saya hanya membeli beberapa bungkus aja ya. Ini ada rokok Marlboro merah. Di sini harga per bungkusnya itu 37.350 ya. Kita jual di sini dengan harga 39.000 per bungkusnya. Ada juga rokok Winball yang di sini per bungkusnya itu 23.900. Kita jual di sini 26.000 per bungkusnya. Ada juga rokok Surya 16 ya. Ini saya membeli hanya sedikit aja teman-teman. Kita membeli hanya 55 gitu ya. Ini rokok yang jarang laku dan kita menyesuaikan juga dengan budget kita belanjanya. Ini harga per bungkusnya itu 30.550. Kita jual di sini dengan harga 33.000 per bungkusnya ya. Dan untuk Surya yang 12-nya di sini harga per bungkusnya itu 22.850. Kita jual di sini dengan harga 25.000 per bungkusnya. Ada juga rokok Surya Pro ya. Ini harga per bungkusnya itu 28.750. Kita jual di sini 31.000 per bungkusnya. Ada juga ini ya, tadi kita membeli Sovel ya. Di sini harga per paknya itu 56.000 ya teman-teman. Isinya itu 6 renceng gitu ya. Kita jual 1.000-an gitu ya. Barangkali ada yang memerlukan harga-harga barang sembako yang memang mungkin teman-teman belum tahu harga jual dan harga modalnya. Untuk di wilayah saya segitu ya harga modalnya. Dan mungkin teman-teman bisa sharing ya harga-harga jual di warung teman-teman ataupun harga-harga belanjanya murah atau mahal seperti itu. Saya juga membeli ini coklatos drink yang maca ya. Ini harga perencengnya itu 16 ribuan ya. Kita jual biasa 2 ribuan per saset. Ada juga kita membeli Godai Pris ya. Di sini harga perencengnya itu 20.500. Kita jual di sini per sasetnya itu 2.500-an. Ada juga kita membeli kopi kapal api yang 60 gram. Di sini harga per kartonnya itu 168 ribuan ya gitu teman-teman. Ini kita biasa ecernya itu di 6 ribuan gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya juga membeli kopi ya, aneka kopi Godai Mochaccino. Ini harga per paknya itu 140 ribuan ya. Kita jual di sini dengan harga 1.500 per sasetnya. Untuk ecerannya masih di 13.000 per 10 ya teman-teman. Jadi kita eceran masih 1.500 gitu. Ini udah naik juga harga kopi-kopi ya teman-teman. Ada juga kopi Godai Cappuccino. Di sini harga per dusnya itu 210.000 ya teman-teman. Kita masih jual di 2 ribuan gitu kopinya. Dan untuk Indo Coffee Mix di sini di daerah saya kita dapat harga 126.000 per paknya. Kita masih jual di 1.500 per saset ya. Untuk perenceng di 13.500. Dan untuk selanjutnya kita membeli juga tepung ketan. Di sini ada kenaikan harga teman-teman. Di sini harga per dusnya itu 190 ribuan ya. Ini kita jual di sini dengan harga 11.000 per bungkusnya gitu ya.
Ada juga kita membeli kuaci ya, kuaci bison yang kecil-kecil itu yang gopean ya. Ini kita beli 1 karton gitu. Ini harganya 173.000. Ini untuk eceran Rp500 ya kuacinya teman-teman. Jika ada yang membeli 1 pak itu 9.500 ataupun 9.000-an gitu menjualnya. Oke, selanjutnya kita juga membeli sosis ya, 2 rasa ayam dan sapi, sosis so nice ya teman-teman. Kita membelinya 2 karton gitu campur dan kita dapat harga itu di 109 ribuan. Kita eceran Rp1.000 teman-teman ya. Untuk per paknya itu per toples kita jual di sini dengan harga 21.000 gitu ya teman-teman. Atau pula jika ada yang menawar-nawar gitu kita kasihlah di 20.000 per toplesnya ya. Kita juga membeli aneka rasa minuman yang bersoda yaitu Coca-Cola gitu ya. Ada juga Sprite, Sprite seru ya, Fanta seru seperti itu. Ini kita membeli beberapa rasa, 3 rasa ya maksudnya seperti itu. Namun beberapa pak gitu. Di sini harga per paknya itu 50.000 ya teman-teman. Kita jual dingin biasanya di harga 6 ribuan gitu. Untuk harga tidak dingin di 5.500 gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman beberapa barang belanjaan saya hari ini kali ini ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih bingung cara menjualnya bagaimana gitu. Ini kita tinggal bagi-bagi aja. Dan itu yang saya sebutkan itu harga pasaran di wilayah saya. Mungkin di daerah teman-teman itu beda harganya, beda modalnya, juga beda harga jualnya. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja dengan harga di lingkungan masing-masing ya teman-teman. Dan ini memang di wilayah saya di sini harga rokok itu sekarang tuh lagi ada kenaikan harga ya. Jadi kita pun menyesuaikan dengan harga belinya ya teman-teman. Ya kita mengambil keuntungan dari rokok itu per bungkus paling besar itu Rp2.000. Ada juga yang 2.200 gitu ya. Kita tinggal menyesuaikan aja dengan harga-harga di lingkungan kita. Tapi untuk harga rokok ini biasanya tidak banyak yang protes ya untuk naik harga gitu. Beda dengan harga-harga barang sembako yang harus menyesuaikan terlebih dahulu ya jika ada kenaikan harga ya teman-teman. Nah ini total belanjaan saya itu yang saya sebutkan tadi itu harganya semuanya ya. Ini total belanjaan saya itu 5.059.000-an gitu ya teman-teman. Barang-barangnya seperti itu ya. Paling mahal tuh harga-harga rokok ya teman-teman. Kita kalau belanja rokok itu pasti menggunakan uang banyak ya, tapi barangnya hanya sedikit aja. Ini pun saya begitu, hanya dapat beberapa karton aja. Yang paling banyak itu harga rokok ya teman-teman. Yang paling mahal tuh harga rokok. Jadi ya udahlah kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita di warung ya. Meskipun memang rokok ini barang mahal, barang susah susah mengambil keuntungan besar gitu ya, tapi perputarannya sangat cepat ya. Untuk saya tuh di sini tidak bisa ya jika tidak menjual rokok ya, karena sudah terbiasa menjual rokok ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang warungnya memang tidak menjual rokok ya, itu saya hormati juga. Itu lebih baik teman-teman ya, kita bisa gunakan modalnya ke barang-barang lain yang lebih bermanfaat, lebih manfaatnya untuk orang banyak gitu ya. Kalau rokok kan hanya untuk segelintir orang saja gitu ya. Kalau barang-barang sembako memang kita juga perlukan juga ya teman-teman. Namun di wilayah saya di sini tuh barang-barang sembako itu standar aja ya, tidak terlalu cepat perputarannya. Namun untuk rokok ini Masya Allah luar biasa sekali perputarannya. Jadi sayang ya kalau kita lewatkan begitu aja kesempatan ini. Jadi saya pun menyesuaikan juga adalah dengan kebutuhan para pelanggan di lingkungan saya ini teman-teman. Jadi saya juga harus mau ya menjual rokok ya teman-teman, karena begitu cepatnya perputaran dan keuntungannya pun lumayan cepat juga kita dapatkan ya. Ini kita belanja dari satu agen saja teman-teman, belum lagi kita belanja lainnya seperti telur, minyak goreng gitu, beras, dan beberapa air mineral juga ya. Ini harian kita tuh belanja seperti itu teman-teman. Kita belanja bukan ke agen aja, tapi banyak lagi ke tempat-tempat lainnya untuk melengkapi barang-barang yang kita jual ini teman-teman ya. Kita harus pandai-pandai juga mencari agen yang termurah supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, ataupun kita bisa menjual dengan harga murah juga. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat beraktivitas ya. Semoga laris manis semuanya yang berjualan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.